akan mulai. Halo, suara bisa kedengar? Aman, Pak. Masuk Pak Joko, masuk Pak. Baik, jadi saya lanjutin bahwa eh, sekilas bahwa sekarang ini ada produk teknologi dari kami sebagai prinsipal EPS. Apa itu produk? Yang akan kita tawarkan adalah produk yang baru, yang belum ada di pasaran saat ini. Tapi sebelum menuju ke sana, kita akan share dulu untuk sekedar pemahaman awal bagaimana tentang kelistrikan yang baik. Jadi kita akan tampilkan atau kita tampilkan slide-nya. Ditunggu sebentar. Di sini kelihatan ya bahwa di sini solusi perlindungan maksimal, memperbaiki kualitas maksimal, ini tagline daripada EPS itu sendiri. Jadi sebelum berangkat ke sini, saya ingin berbagi tentang pengalaman kita bahwa listrik yang baik itu seperti apa ya, kan gitu. Listrik yang baik, jadi kita ambil kategori yang paling umum yang bisa dikenali oleh semuanya. Yang pertama adalah, jadi pertama adalah tegangan yang baik. Jadi ada 4 unsur yang harus dikenali bahwa listrik itu baik, ada 4 unsur. Jadi yang pertama adalah tegangan yang baik. Bukan cuma bikin gua diam dan sedikit Yang emosi. kedua adalah frekuensinya yang baik. Mungkin saja cicilan home credit kan belum lunas. Yang ketiga itu harmoniknya yang baik. Yang keempat groundingnya yang baik. Nah itu dari 4 unsur itu kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tegangan itu atau listrik itu dianggap tidak baik atau kurang baik atau bahkan bisa dianggap buruk yang menyebabkan nanti berdampak pada peralatan yang akan kita pasang di belakangnya. Nah, di sini kita tampilkan di slide ini mengenal kelistrikan yang ada di Indonesia. Di sini sekilas kita bisa baca tentang permasalahan kelistrikan yang mempengaruhi di Indonesia, yaitu faktor dari geografis. Karena di Indonesia itu geografisnya ada kepulauan dan banyak pantai, maka secara singkat kita bisa jelaskan di tepian pantai itu susah mendapatkan nilai grounding yang baik. Jadi keempat unsur tadi terlanggar. Jadi ada salah satu unsur yaitu grounding yang nggak baik yang tadi saya sebutkan di awal itu terlanggar berakibat kelistrikan kurang baik. Kemudian kita juga punya faktor teknis. Faktor teknis ini biasanya pemerataan yang kurang baik atau tingkat kepadatan dari sebuah komunitas perumahan atau kota atau sebagainya atau daerah terpencil. Nah, ini biasanya mengakibatkan tegangan yang bisa naik, bisa turun, atau tidak stabil. Nah, di sini kita simpulkan di sini ada kendala kelistrikan, yaitu listrik tidak stabil. Hal ini terjadi khususnya di daerah pinggiran kota, itu biasanya seperti itu. Nah, kelistrikan yang kita pernah temukan itu bisa sampai 135 volt, sedangkan kita perlu tegangan di 220 volt. Itu kalau kita menggunakan kelistrikan untuk perangkat kita, itu standarnya adalah 220. Kemudian faktor yang lain atau kendala listrik yang lain adalah intensitas petir yang tinggi. Ini terjadi khususnya di daerah pegunungan. Nah, ini karena di geografis kita banyak pegunungan, maka kendala inilah yang bisa atau bisa kita temukan dengan gampang. Oh iya, di daerah saya itu banyak petir. Banyak terjadi permasalahan akibat dari alam itu sendiri. Nah, di sini kemudian next-nya adalah grounding yang tidak baik seperti yang tadi di awal saya sebutkan.
ini hanya mempertegas bahwa grounding yang nggak baik itu seperti apa. Grounding yang baik dulu yang kita mesti ketahui. Grounding yang baik adalah secara ukuran teknis itu harus di bawah 4 volt. Jadi di sini kita tampilkan lebih dari 4 volt itu tidak baik. Jadi itu akan berpengaruh misalkan di kehidupan sehari-hari kita sering kita tuh kesetrum pada perangkat-perangkat kita. Nah, ini kalau kita hanya lebihnya itu misalkan 5 volt, 6 volt, itu hanya kecil-kecil aja. Tapi kalau kebocoran itu melebihi dari toleransi, itu membahayakan pada diri kita sendiri. Nah, yang keempat di sini saya tuliskan adalah flicker atau malfunction. Ini biasanya berpengaruh dari frekuensinya yang kurang baik, misalkan dari sumber tenaga listrik itu kita tidak hanya memakai PLN, kemudian kita berpindah ke genset. Nah, genset ini harus menyesuaikan dari sisi frekuensinya. Nah, akibatnya apa kalau flicker atau frekuensinya kurang di 50 Hz sesuai standar perangkat yang ada di Indonesia? Akibatnya adalah perangkat itu tidak optimal. Kalau kita lihat simulasikan di lampu itu kedip-kedip. Bisa sangat berbahaya kalau flickernya atau frekuensinya terlalu rendah. Jadi peralatan tersebut bisa tidak berfungsi atau jauh dari kata standar. Nah, dari sini kita pahami bahwa peralat atau permasalahan kelistrikan yang ada di Indonesia, maka sekarang ini kita berikan sebuah inovasi. Apa aja permasalahan yang ada yang kita alami di hari-hari, khususnya di daerah Indonesia, itu kita kemas menjadi lebih mudah supaya apapun permasalahannya kita bisa tanggulangi dengan tujuan kualitas kelistrikan yang kita terima itu menjadi baik dan sesuai apa yang kita butuhkan. Oke, next. Nah, disinilah inovasi teknologi kelistrikan kita. Jadi, kita konsentrasinya itu adalah di 3 poin di dalam produk ini. Yang pertama adalah proteksi atau perlindungan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan atau improvement. Yang terakhir itu adalah power cadangan atau backup baterai. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa proteksi apa aja sih yang ada di perangkat ini. Yang pertama, proteksi terhadap tegangan yang naik ataupun turun. Nah, alat kita mampu sampai dengan memproteksi tegangan tinggi. Bahkan di sini sampai tegangan kejut, di atasnya lagi kebocoran petir. Jadi di sini sudah termasuk proteksi yang kita kita buat bahwa sedemikian rupa untuk memproteksi terhadap bahaya tegangan yang naik turun. Kemudian di sini juga kita proteksi maksimal terhadap outputnya. Outputnya itu kita proteksi terhadap short circuit. Biasanya ini terjadi ini di kehidupan sehari-hari kita atau di berita-berita sering kita dengar bahaya kebakaran akibat korsleting dan segala macam. Nah, inilah sebetulnya antisipasi dari sebuah teknologi yang kita tawarkan supaya setidaknya mengurangi dari bahaya tersebut menjadi lebih aman. Kemudian di sini yang kita tawarkan adalah poin kedua adalah improvement atau perbaikan maksimal. Kenapa kita bisa sebut perbaikan maksimal? Jadi 4 unsur yang saya sebutkan di depan tadi, bahwa tegangan, frekuensi, harmoni, grounding, semua kita perbaiki menjadi sesuai dengan standar yang kita inginkan pada kelistrikan. Contohnya di sini kita sebutkan stabilizer. Stabilizernya adalah kita punya input range 100 sampai 300. Nah, di sini harapannya apa? Supaya kalau di daerah-daerah yang kita temukan tegangan yang rendah sekalipun sampai 100, alat ini masih bekerja normal.
Kemudian bagaimana kalau tegangan di bawah 300 masih bisa di-cover dengan normal. Nah, lalu selanjutnya di bawah 100 dan di atas 300 baru bekerja sebagai backup power, atau kalau sekarang ini trennya disebut di pasaran adalah UPS. Nah, inilah baru sistem itu bekerja. Nah, di sini yang kita tawarkan adalah semua perpindahan atau perbaikan kualitas tadi itu tanpa delay time. Nah, di sini kita tulis ya di perpindahan waktu, misalkan semua perbaikan stabilizer, harmonik, frekuensi, grounding, itu semua tanpa ada jeda waktu. Artinya sesuai dengan peruntukan perangkat-perangkat yang paling riskan saat ini, yaitu perangkat-perangkat IT. Dan itu sangat kita bisa mendukung dengan teknologi ini. Tidak ada namanya flip atau jatuhnya sebuah tegangan meskipun hanya sebentar. Artinya kalau secara ukuran alat kita itu di bawah 4 milisecond itu flipnya. Jadi kalau di pasaran umum biasanya di 7 milisecond itu kalau smart UPS sekarang ini sudah menerapkan itu smart, tapi kalau yang belum itu biasanya masih ada flip. Nah, terakhir teknologi yang kita gunakan itu kita tambahkan adalah teknologi UPS di belakangnya supaya apapun permasalahannya tadi kita sudah tanganin, baik dari sistem proteksi dan improvement, kemudian terakhir adalah bagaimana membackup supaya tegangan tidak jatuh, yaitu sistem UPS yang kita terapkan. Jadi kalau kita bisa kita bisa pisahkan atau kita bisa kategorikan masing-masing, itu persentase proteksi dan improvement itu 70% dari alat ini. Nah, alat yang ada di gambar ini sebetulnya unit yang sama nanti kita akan demokan di depan audiens semua, bahwa kita akan demokan juga bagaimana tentang kelistrikan yang naik turun, bagaimana alat ini bisa bekerja secara normal. Nah, dan juga alat kita sudah lolos uji suku Findo. Meskipun kalau nanti ada pertanyaan TKDN itu belum. Jadi menuju ke tahap ke sana, tapi setidaknya secara teknis badan resmi yang sudah mengeluarkan sertifikat bahwa semua teknologi yang kita buat itu sudah lolos uji dari Sukovindo. Oke, kita next. Nah, inilah sebetulnya manfaat sekilas aja, tidak untuk menggurui, tapi sekedar untuk sharing bahwa manfaat atau kualitas kelistrikan yang baik. Ini tegangan listrik yang stabil. Dengan menggunakan listrik yang stabil, atau di sini disebutkan 220 volt AC, itu biasanya kita untuk perumahan atau perangkat-perangkat itu menggunakan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Itu yang ada di pasaran perangkat kita itu menggunakan tegangan yang seperti ini. Dan 10%-nya ada tegangan atau peralatan industri yang menggunakan 380 volt AC. Dan itu sebagian kecil menggunakan di tegangan tinggi. Nah, peralatan kita yang dimaksud stabil itu berada di angka yang dimaksud tersebut, misalkan 220. Nah, kita stabil di sana, kalaupun ada goyang, toleransinya maksimal itu hanya 2%. Berarti kalaupun turun sekitar 2%, itu tidak akan mempengaruhi sebuah perangkat itu performanya turun atau menjadi tidak baik. Kemudian listrik kita bersih. Listrik kita bersih itu teknologinya kalau di dunia UPS itu biasanya disebut sine wave. Nah, arus listrik yang bersih ini mencegah peralatan malfunction
karena di sini kan frekuensinya nggak baik, bisa naik, bisa turun, jadi kayak ada aliran, ada tidak. Nah, terkesan putus-putus. Dampaknya apa? Misalkan kita kalau simulasikan di lampu, itu lampunya akan berkedip. Nah, kemudian yang ketiga, frekuensi listrik standar. Frekuensi listrik yang standar ini sama sebetulnya dengan poin yang ada dua. Bersih itu tadi harmonik ya, yang dimaksud tadi yang 4 kategori yang kita sebutkan di depan, yaitu kebersihan sebuah tegangan listrik. Nah, yang ketiga frekuensi, kemudian yang keempat adalah grounding, dan yang terakhir adalah proteksi rambatan petir. Nah, ini sebetulnya pengulangan daripada yang kita sudah jelaskan di depan. Sedikit kita tampilkan, ini komparasi saja, bahwa kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada teknologi-teknologi yang sudah mengawali perangkat-perangkat yang sekarang kita adopsi, atau teknologi yang kita adopsi. Nah, kita sempurnakan, jadi kita gabungkan semua. Kalau dulu kita mengenal bahwa semua itu satuannya, itu misalkan stabilizer, itu sudah ada nama yang sudah melekat di pasaran, itu stabilizer fungsinya kita bisa baca di sini adalah menstabilkan tegangan. Hanya khusus konsentrasi menstabilkan tegangan. Kemudian sama juga yang poin kedua ini adalah AVR atau Automatic Voltage Regulator, itu juga sama, tujuannya adalah stabilizer. Kemudian isolation transformer biasanya kalau dulu dipakai di data center itu sebagai grounding improvement atau memperbaiki kualitas groundingnya. Nah, kualitas grounding yang dikehendaki apa? Harus mendekati dari titik 0. Misalkan 0, sekian itu adalah baik sekali. Itu biasa ya, kita pakai standarisasi bukan building, tapi standarisasinya adalah data center, karena data center memerlukan grounding yang sangat baik, yaitu di bawah 0. Kemudian di sini juga kita kenal arrestor di pasaran, ini proteksi lightning atau kalau kebocoran dari petir di jala-jala kelistrikan gedung maupun kantor rumah kita. Kemudian ada di sini kita sebutkan standar UPS, maksudnya standar UPS itu dia yang konvensional model lama. Tujuannya apa? Sebenarnya konsentrasi UPS itu mau smart UPS, mau online UPS, tujuan utama adalah membackup baterai, membackup power, maksud saya, dari tegangan utama, yaitu PLN jatuh, dia membackup supaya tidak ada jeda di sana. Kemudian yang paling mendekati adalah ETS. ETS adalah teknologi yang konsentrasinya adalah proteksi. Jadi di sini di tabel ini kita bisa baca bersama bahwa di sini proteksi terhadap extreme voltage, lightning protector, over voltage, kemudian stabilizer, kemudian grounding improve. Nah, itu konsentrasi dari perangkat yang ETS. Kemudian EPS berada di posisi paling akhir. Jadi semua teknologi yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia, itu sudah kami kemas jadi satu, sehingga semua berfungsi dengan baik dengan satu perangkat untuk menangani atau memperbaiki kualitas kelistrikan kita, baik itu ada permasalahan. Jadi tujuan tadi adalah improvement, jadi memperbaiki semua kualitas menjadi kualitas yang kita inginkan, standar baik. Nah, kita langsung mungkin secara singkat, ini sekedar contoh saja, instalasinya adalah seperti yang ada kita tampilkan. Penempatannya sebetulnya EPS plus ini atau electrical power shift ini sama seperti penempatan seperti kita menggunakan UPS, di mana sebuah perangkat di gambar pertama sisi kiri itu adalah kalau kita hanya menggunakan standalone atau perangkat yang hanya kita lindungi hanya perangkat beberapa saja, berarti yang kita maksud adalah kalau ini menggunakan kapasitas kecil gitu.
Nah, karena kita punya kapasitas sama dengan yang ada di pasaran seperti UPS, seperti 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, 6 kVA, 10 kVA ready stock di Jakarta. Nah, kemudian bagaimana dengan tegangan atau kapasitas yang lebih tinggi? Contohnya 20 kVA dan atau maksud saya sampai dengan 200 kVA kita bisa penuhi, itu custom base. Kita hanya perlu waktu sekitar 3 bulan sudah bisa. Jadi kita bisa penuhi dan di situ pasti dengan kategori berapa tegangan yang output yang kita inginkan masih bisa. Misalkan di sini tadi kan ada 2 kategori ya. Kalau misalkan industri dia pakai 380, kalau di perangkat-perangkat biasa, perangkat-perangkat lunak atau perangkat rumah tangga, itu standarnya semua perangkat-perangkat menggunakan di 220 volt. Nah, di sebelah kanan kita ini itu untuk kapasitas besar. Jadi misalkan oh ya satu ruangan, satu floor, nah itu kita bisa sesuaikan sesuai kapasitasnya. Dari sini cukup jelas atau masih ragu, nanti akan ada sesi di mana kita open discussion. Nah, di sini kita juga tampilkan di belakang kita alat kita, boleh kita zoom sebentar biar kita kelihatan lebih dekat dari perangkatan kita. Ya, cukup. Baik, kita bisa lihat di sini, kita punya perangkat. Yang pertama adalah ini alat uji kita. Mungkin bagi rekan-rekan yang sudah pernah ikut, itu sudah mengenal, tapi kita akan mengulangin supaya bagi yang join atau ikut dalam webinar ini bisa tahu dari dasar bahwa perangkat itu seperti apa. Nah, ini kita akan tunjukkan bahwa yang pertama adalah ini alat penguji atau alat simulator. Untuk fungsinya apa? Itu adalah kita punya tegangan sekarang di 220, di sini hanya kita bedakan. Di sini berupa analog jarum, di sini berupa digital. Nah, di sini kita tampilkan saat ini, tegangan yang ada itu adalah, kalau di jarum ini sama dengan ini, kita akan tunjukkan bahwa ini 222, artinya 222. Jadi ini sama, ini hanya ini berupa jarum, di sini berupa digital. Kemudian yang sebelah kanan ini grounding tempat kita. Kebetulan kita bikin buruk dulu, groundingnya kita cari ini yang kualitas kurang baik. Jadi groundingnya sekarang ini bisa terbaca di sini adalah 5.1 volt. Nah, jadi setidaknya kita pengen mengenalkan bahwa ini tegangan yang ada di tempat kita demonstrasi. Kemudian kita akan memperlihatkan, yang pertama adalah kita punya tegangan. Kita bisa lihat 151. Kemudian kita balikan lagi. Tegangan normal yang kita inginkan. Nah, kita akan pakai tegangan tinggi, tapi sebelumnya kita akan lepas dulu. Karena apa? Tegangan ini tidak mampu melihat tegangan tinggi. Tapi ini tadi kita paparkan, hanya make sure saja bahwa antara digital atau digital dan analog ini penunjuknya sama. Baik, kita lepas dulu. Nah, kita lihat bersama di sini. Kita punya tegangan, kita bisa lihat bisa terlihat di sini. Ya, tegangan maksimal itu berada di 450. Tapi ini tadi kan ada goyang-goyang yang mungkin bisa lebih sedikit, kemudian turun di 450. Nah,
inilah bahayanya terhadap perangkat. Gitu. Kita balikan lagi, ini adalah tegangan standar lagi. Nah, kemudian yang terakhir, kita punya pengujian untuk kebocoran petir. Biasanya kalau kita kesambar petir nih di rumah, gitu kan. Nah, itu biasanya itu sebetulnya kebocoran di jala-jala kelistrikan yang ada di building atau rumah kita. Ini adalah simulasinya petir itu datang. Jadi tegangan ini tegangan yang paling bahaya. Nah, artinya saya ingin tunjukkan alat simulasi ini bertujuan untuk menguji nanti perangkat yang tadi kita sampaikan apakah bisa melewati atau setidaknya menangani segala permasalahan yang tadi saya sampaikan. Tapi sebelum ke arah sana, kita akan coba dulu alat ini dengan sebuah lampu sebagai pengganti sebuah perangkat. Jadi perangkat apapun itu kita ganti dengan lampu, kan kita lebih tahu tuh ya. Kalau tegangan rendah berarti lampu nanti akan meredup. Tegangan tinggi itu nanti dia over capacity yang berakibat kerusakan. Kita akan coba itu adalah kita tes sebentar. Semua kita siapkan seperti ini. Saat ini kondisinya alat simulasi ini berada di bisa terlihat Pak Fikri? Halo? Ya, terlihat Om, lanjut Om. Lihat ya. Jadi di sini saat ini standar di 220. Kemudian alat simulasi kita gunakan di sini adalah fungsi pengganti, yaitu lampu. Bagaimana dengan tegangan rendah? Nah, lampu dia meredup. Ini kalau diterapkan di sebuah perangkat, artinya performa apapun perangkatnya, performanya akan tidak baik. Bahkan dia tidak mampu lagi untuk hidup kembali atau rusak, boleh dikatakan seperti itu. Kemudian kita ambil tegangan, kembalikan ke normal. Nah, inilah sebetulnya tegangan yang kita harapkan. Nah, seperti yang tadi pertama, ada tegangan rendah, ada tegangan standar. Kita akan tes tegangan tinggi, tapi sebelumnya, nah di sini masih ada ya groundingnya. Tadi saya lupa untuk tunjukkan, groundingnya adalah 5.1 masih tetap. Kita akan matikan dulu, karena kita akan menguji di tegangan tinggi ke sebuah lampu. Yang nanti pasti kita tahu bersama bahwa lampu itu nanti akan rusak. Ya, tapi kita tidak hanya teori, tapi kita akan membuktikan bahwa ini loh proses terjadinya sebuah perangkat itu bertahap ataupun spontan dia akan rusak. Kita akan tes dengan tegangan tinggi. Ya. Jadi kita tahu bersama bahwa perangkat tadi, lampu yang di sini kita gantikan dengan sebuah lampu, seketika itu rusak. Jadi itulah permasalahan kalau semua perangkat kena tegangan tinggi. Jadi kita secara umum kita ketahui bersama kalau tegangan yang kita tidak kendali, khususnya tegangan tinggi, fatal. Jadi kita bisa lihat dalam simulasi seperti ini. Nah, sekarang kita langsung praktekkan. Dari alat simulasi ini kita akan masukkan ke perangkat kita, atau perangkat yang kita tadi sampaikan di awal adalah inovasi dari sebuah teknologi yang kita gabungkan semua teknologi.
Ini bawah. Coba bisa di zoom mendekat sedikit. Oke, sekarang kita tampilkan lagi. Perangkat ini sudah dari mulai alat simulasi, kemudian kita pakai perangkat EPS di tengahnya dulu. Nah, kemudian ini adalah output dari EPS itu sendiri. Nah, sekarang sudah kita ketahui bersama, ya, dari output EPS itu sendiri, apa yang sudah di-improvement atau diperbaiki? Yang pertama adalah groundingnya menjadi 0,0. Di sini, tidak hanya di sini, sebenarnya ada di tampilan di display ini juga ada. Alat di sini menunjukkan 0,01. Jadi di sini sudah terpampang juga, jadi nggak perlu khawatir, ini hanya sebagai konfirmasi saja bahwa alat ukur yang ada di pasaran ini adalah alat ukur yang ada sudah satu kesatuan. Oke, zoom out. Oke, cukup. Diturunin om, pasnya nggak kelihatan ini. Sorry. Oke, kita lihat begini. Sekarang kita akan coba lagi dengan tegangan rendah. Kita akan coba dengan tegangan rendah, apa yang terjadi dari lampu tadi. Yang tadi, kalau mengalami tegangan turun, lampu itu akan meredup atau performa berkurang. Kita akan coba. Tegangan sudah turun di 150, di sini juga tertera. Inputnya adalah saat ini 149, outputnya tetap dijaga di 220, 221, seperti yang saya sampaikan tadi adalah toleransi maksimal 2%. Artinya ini masih di bawah 2%, 1% pun tidak ada. Nah, outputnya itu masih stabil walaupun tegangannya tadi sudah mengurang. Kemudian kita akan coba di tegangan, ini tegangan normal, tanpa flip, jadi delay time tidak ada. Dan ini sangat penting, delay time ini sangat penting, tidak ada yang flip sama sekali. Kemudian ada tegangan tinggi, kita akan coba. Nah, ini tegangan tinggi. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa, meskipun tegangan ini bermasalah. Nah, karena tegangan itu lebih dari 300 sesuai yang saya tampilkan di depan tadi, maka sistem UPS bekerja. Kemudian kita kembalikan lagi. Tegangan input normal, dia kembali normal. UPS kita lepas menjadi sistem biasa atau sistem normal. Tanpa ada jeda, tanpa ada flip, semuanya tidak ada perpindahan tegangan yang sangat mengganggu ataupun bisa mengakibatkan gangguan terhadap apapun karena tidak ada delay, tidak ada perubahan tegangan yang begitu signifikan. Nah, terakhir tadi adalah biasanya yang sering dialamin itu adalah petir nih. Nah,
kita akan coba juga seandainya di jala-jala itu kita pasangkan perangkat ini, kemudian kita sekarang simulasikan petir itu datang, kita tes. Apa yang terjadi? Tegangan masih normal, walaupun petir itu datang terus dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi kita bisa lihat bersama, di sini output yang keluar dari tegangan atau output dari EPS ini sama sekali tidak terganggu. Artinya adalah proteksi bekerja secara maksimal seperti yang kita paparkan di depan tadi. Jadi itulah sebetulnya simulasi secara singkat, kita bisa kenali kelistrikan kita secara ekstrim, kita jadi tahu, oh iya, akibat-akibat kalau terkena tegangan ekstrim. Akibat kalau tegangan itu low atau kurang. Nah, terakhir adalah bagaimana kalau listrik itu padam. Kita tes. Ini kalau listrik itu tidak ada kosong sama sekali. Jadi seakan-akan PLN jatuh, nah dia berfungsi sebagai UPS juga. Jadi semua permasalahan kelistrikan yang ada di Indonesia yang tadi dipaparkan di depan, itu sudah terakomodir dengan hanya satu perangkat. Dan ini cocok untuk di daerah-daerah di posisi-posisi rawan atau terhadap perangkat-perangkat yang perlu perlakuan khusus, di mana alat tersebut akan terlindungi dan akan mendapatkan tegangan kelistrikan dengan kualitas yang terbaik. Sampai di sini dari keterangan saya, jadi nanti bisa di open discussion, kalau ini kurang jelas, kita akan bisa ulang kembali. Jadi untuk mempersingkat waktu, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Dan oh ya, saya lupa nih. Ini adalah satu hal lagi, yang proteksi maksimal tadi, ada satu lagi yang belum kita coba. Kita akan mencoba, itu adalah mencoba untuk short. Oke, kita akan coba begini. Jadi supaya kelihatan. Jadi proteksi tadi itu adalah proteksi tegangan yang datang atau dari kualitas listrik yang datang. Nah, sekarang kita akan coba proteksi yang tadi bahaya kebakaran akibat korsleting dan segala macam. Nah, kita akan coba kita akan coba simulasikan korsleting di area yang sekarang ini sudah menggunakan EPS. Kita akan coba bersama bagaimana yang terjadi. Kita coba normalkan dulu. Ini posisi tegangan anggap aja biasa ya, di tegangan 220. Tegangan di sana standar, kemudian terjadi korsleting. Kita akan coba. Nah, ini terjadi korsleting. Alat ini atau perangkat di belakang dari perangkat ini sudah diproteksi melalui perangkat ini. Artinya apa? Sebelum terjadi kebakaran, korsleting itu menyebabkan alat ini tidak mau berfungsi karena ada sesuatu yang masih belum, artinya belum standar atau belum aman. Nah, kemudian bagaimana caranya? Harus steril atau aman. Jadi jaringan itu betul-betul tidak ada korsleting. Coba kita akan tes, kita lepas. Nah, kenapa ini nggak mau hidup? Memang yang khusus untuk permasalahan short, itu kita mesti mereset perangkat. Setelah kita reset, kemudian kita nyalakan kembali. Jadi tadi proteksi terhadap korsleting, perangkat tidak mau hidup, kemudian dia direset dan kembali hidup normal seperti semula. Jadi itu cukup dari saya. Silakan nanti kumpulkan pertanyaan. Kita akan apresiasi dari sebuah pertanyaan yang nanti bisa sharing ke kami. Jadi silakan nanti serahkan ke Pak Yuan. Silakan Pak Yuan. Iya. Terima kasih Pak JP atas penjelasannya. Teman-teman masih ada yang bingung
nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kita tadi udah dengerin Pak JP sudah jelaskan secara materi, kita juga udah lihat secara langsung bagaimana EPS Plus ini berfungsi, bekerja. Mungkin teman-teman ada yang bingung, ini peruntukannya lebih cocok kemana atau buat kemana ya? Mungkin yang udah kami jalankan sampai dengan hari ini, kita banyak presentasi atau POC atau kita bawa produk ini, contohnya salah satunya adalah rumah sakit. Yang kita tahu rumah sakit itu mesin-mesin atau alat-alat kesehatannya nilainya cukup fantastis ya, cukup mahal. Jadi itu menjadi salah satu target kita untuk melakukan POC produk kita. Kalau teman-teman browsing itu ada satu RSUD di daerah Jawa Barat mengalami permasalahan. Jadi dia di 2024 ada terkena petir, tersambar petir yang mengakibatkan aset dia itu hancur senilai 7 miliar. Jadi ada beberapa alat-alat medis yang rusak karena sambaran petir. Kalau kita ngomong fokus dari EPS Plus ini adalah untuk proteksi. Jadi memang 70% fungsi dari alat ini adalah proteksi. Lalu 30%-nya apa? 30%-nya adalah apa yang ada di Smart UPS juga ada di alat ini. Jadi teman-teman kalau nanti mau pelajari lebih dalam, boleh browsing. Apa itu ETS, Electrical Treatment System, apa itu Smart UPS. Jadi apa yang ada di ETS ada di sini. Apa yang ada di Smart UPS ada di sini. Jadi ada penggabungan. Jadi alat ini sangat-sangat lengkap. Untuk proteksi kelistrikan, untuk backup pun bisa. Kalau teman-teman tahu UPS, kita sering kali kalau lagi POC ke partner-partner sering bilang, ini Pak UPS. Pak JP dengan lantangnya menjelaskan ini bukan UPS. Jadi kita harus patahin bahwa ini bukan UPS, bahwa ini adalah EPS Plus. Yang mana fungsinya bukan untuk mengatasi listrik yang mati. Kalau kita tahu UPS kan itu sebetulnya fungsi utamanya adalah untuk membackup pada saat listrik padam. Fungsi utama. Lalu pengembangan ya sampai hari ini adalah yang namanya Smart UPS. Tapi alat kita ini jauh lebih inovasi lah, penuh inovasi. Kita benar-benar proteksi dari gangguan petir dan terlebih khusus kalau kita ngomong perbedaan, alat ini memperbaiki grounding. Contoh yang tadi rumah sakit. Kenapa sangat-sangat cocok? Karena untuk untuk alat-alat kesehatan tersebut dari pihak prinsipal memberikan persyaratan ketat. Mereka nggak akan pasang alat mereka di rumah sakit tersebut kalau groundingnya masih belum baik. Jadi grounding ini sangat-sangat jadi satu fokus kita, bahwa ada produk-produk yang sangat mementingkan dan memerlukan grounding yang baik. Maka alat ini sangat cocok sekali kalau kita bisa POC ke rumah sakit atau daerah-daerah pinggiran yang memang untuk mendapatkan grounding mereka agak sulit. Maka alat ini sangat-sangat tepat untuk membantu mereka. Mungkin Pak Fikri juga bisa bagi-bagi pengalaman nih Pak. Waktu itu kalau nggak salah ada partner Pak Fikri yang Videotron ya Pak ya, mengalami permasalahan juga ya Pak ya, pada saat pemasangan ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Betul. Boleh cerita sedikit Pak, kendala yang mereka temui pada saat mereka melakukan instalasi Pak. Ya, jadi mereka itu di daerah Bekasi dengan listrik yang suka naik dan turun, Ya, jadi stabil ya Pak ya. tidak stabil. Jadi kita cari solusinya bagaimana agar barang tersebut yang nilai investasinya lumayan mahal agar diproteksi dengan baik ya. Iya. Solusinya adalah kita menghadirkan UPS untuk membackup semuanya. Iya. Karena kita semua tahu yang sudah dijelaskan juga tadi oleh Pak Joko bahwa IPS ini bukan hanya sekedar untuk backup powernya, tapi 70%-nya adalah proteksi. Jadi sangat berbeda dengan UPS pada umumnya. Kurang lebih seperti itu sih. Iya. Ya makanya waktu itu kalau nggak salah saya ingat tuh mereka akhirnya jadi bingung ya Pak ya, mau pasang tanpa ngecek keadaan listriknya, tegangannya nggak dicek dulu, dipasang kok trouble.
Ternyata pada saat dicek ya tegangannya memang turun naik, mengakibatkan alat yang cukup mahal itu mengalami kendala ya Pak ya. Betul. Akhirnya ya kita memang teman-teman mungkin boleh tahu sedikit informasi kalau kita mau pasang alat-alat yang secara nilai cukup mahal yang berhubungan dengan listrik, ada baiknya mengecek beberapa hal-hal penting, yaitu groundingnya, yaitu tegangannya, itu adalah hal-hal yang boleh menjadi prioritas. Karena pada saat kita instalasi barang yang nilainya mahal, kalau kita nggak cek itu bisa berabe tuh. Kita kalau nggak ada ini ya jadi Betul, masalah. Kita ada alat itu ya Pak JP, alat tes yang simple ya Pak. Sebetulnya alat tes listrik itu udah gampang sih Pak. Saya bocorin dikit nih, ini hari ini ada door prize-nya, alat ngeceknya itu kita kasih buat peserta yang ada interaktif dengan kita, mau nanya, mau kasih info ke kita juga boleh-boleh banget. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyain dari teman-teman mengenai EPS Plus, mumpung ada ahlinya nih. Ini Pak JP ini adalah orang yang menciptakan dan mengembangkan EPS Plus ini. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung mau tahu lebih dalam, silakan. Pak JP akan menjawab dengan sangat-sangat baik ya Pak ya. Selengkap-lengkapnya akan disampaikan. Ya kita buka tanya jawab, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau tanya silakan. Mungkin teman-teman kalau ada yang masih bingung tentang apa yang tadi kita paparkan di webinar ini, kita buka sesi tanya jawab untuk 10 penanya pertama, mungkin nanti akan ada door prize ya Pak Iwan ya. Boleh teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh dibuka open mic-nya atau dari chat juga silahkan. Ada yang nanya tuh Fik di chat, kolom chat, dia tanya standar grounding yang bagus ya. Boleh saya sampaikan kalau untuk gedung atau rumah minimal di bawah 4 tuh, harus di bawah 4. Kalau small data center bisa di 2, boleh di bawah 1. Kalau big data center itu harus 0, harus di bawah 1. Dan dengan EPS ini itu grounding yang ada akan kita buat sangat-sangat baik. Jadi improvementnya adalah memperbaiki grounding yang ada di tempat tersebut. Bahkan yang dihasilkan ini kita sudah sampai sekelas untuk big data center lah untuk groundingnya di 0, jadi kalau teman-teman belum ini, kalau grounding itu biasa agak sulit didapetin di daerah pesisir pantai itu yang kadar garamnya tinggi ya Pak. Baik, saya tambahkan terhadap pertanyaan pertama tadi terhadap standar grounding itu berapa ya yang baik. Oke, dari data standar Asia maupun internasional, untuk bangunan atau building itu harus di bawah 4 volt. Nah, kenapa 4 volt? Sebetulnya 4 volt itu sudah cukup baik, tapi belum cukup baik untuk sebuah perangkat-perangkat lunak. Jadi secara singkat, standar Asia adalah 4 volt untuk building. Tadi sudah dipaparkan juga sama Pak Yuan, 2 volt itu akan lebih baik untuk konsumsi yang lebih riskan lagi. Kemudian data center itu di bawah 1 volt. Itu sebagai gambaran secara gampang bahwa oh ya, kalau grounding tanpa jaringan elektrikal itu biasanya satuan ukurnya adalah ohm. Nah, kalau satuan ohm jadi angka di depannya juga sama, di bawah 1 volt itu standar data center. Kemudian di bawah 4 volt itu adalah untuk standar building. Itu sudah kita ketahui bersama untuk building Asia dan internasional sebetulnya. Dari situ rasanya cukup untuk nilai grounding. Kalau ada penanya lagi silakan. Ya, Pak Sulaiman, apakah cukup menjawab Pak? Cukup jelas Pak? Jadi kita yang mute atau dia? Oke Pak, siap. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak.
Perkenalkan saya Anhar dari Notan Lab, Pak. Oh ya, Ya, biasa saya megang di proyektor. oke, ya. Ya, saya mau bertanya. Misalkan saya memerlukan dengan beban daya anggapannya 30 kVA. Ini kan sudah termasuk sama UVS ya, Pak? Ya, Termasuk dengan stabilizernya juga. betul. Jika dari listrik MDP itu mati total, paling lama berapa lama sih? Atau berapa menit ini bisa membackup-nya, Pak? Misalkan 10 menit, 8 menit, atau 15 menit kah gitu? Ya, ya kurang lebihnya mirip-mirip Pak dengan UPS itu range-nya di 10 sampai 15 menit Pak. Tergantung lagi dengan berapa kapasitas yang dia gunakan nih Pak. Kalau misalkan satu kVA ini kan berarti kan power factor-nya 0,8 tuh Pak. Berarti 800. Kalau dia pakainya cuma 400 berarti masih ada spare backup yang lebih lama Pak. Tapi kalau dia pakai benar-benar 800, dia pakai 800 ya berarti range-nya di 10 sampai 15 menit Pak untuk backup-nya Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Izin, teman-teman? Ya, ya Pak, izin bertanya Pak. silakan Pak. Saya Juve Pak dari Bumi Media Teknologi. Izin Pak, tadi saya telah join. Sekilas saya tadi lihat ada tabel perbandingan ya Pak ya, data Ya, komparasi teknis perangkat bahwa EPS Plus itu ada fitur online system ya Pak ya. ya betul Nah, Pak. izin Pak, mau tanya untuk online systemnya sendiri seperti apa ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Gimana? Online system. Online sistemnya seperti apa? Oke, itu kan reporting. Baik, Pak, di sini sebetulnya tadi kita tidak tampilkan, kita punya reporting system yang sebenarnya standar saja, bahwa jadi online sistemnya sasarannya adalah monitoring dari sebenarnya tujuannya adalah reporting sama seperti UBS. Jadi secara simpel itu hanya bisa mengambil data log harian, detik, menit, gitu kan? Itu kan berupa data log aja Pak, kemudian kita simulasikan menjadi grafik secara sederhana, cuman kita ini belum persiapan nih Pak untuk tampilkan, tapi kita misalkan nih Pak, biasanya kalau kita di electrical, itu kalau untuk menyusun laporan itu secara manual kan Pak, kita keliling, kita catat atau apa, nah kemudian di Smart UPS sudah punya data, kurang lebih sama. Jadi tujuannya adalah misalkan ada problem, permasalahan, sebenarnya hanya monitoring permasalahan aja nih Pak. Permasalahan misalkan dalam 1 tahun kemarin itu ada 12 kali permasalahan dan kapan saja, dan itu bisa kita capture aja Pak dari sebuah grafik kita nanti menampilkan satu periode tahunan, periode bulanan, kemudian dari bulan tadi kan sudah tercipta hari dan waktunya. Jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa rekam, artinya kita deteksi itu ada, akan tampil di sana. Kemudian misalkan tadi 12 masalah, kita hanya capture 15 lembar, artinya itu sudah cukup mewakili dari 1 tahun itu, ini loh masalah yang terjadi di dalam skala 1 tahun. Tujuannya ke sana. Kalaupun fungsinya, fungsi yang lain misalkan kita alarm kontrol, misalkan terjadi overload, overheat, gitu kan. Nah itu juga ada alarm yang sinyalnya dikirim juga, sama. Tapi tidak seperti misalkan ada SMS gateway, kita belum sampai ke sana. Hanya sekedar monitoring sistem, Pak. Nah, di sini kenapa kita pisahkan? Ada yang perlu, ada yang tidak, Pak. Nah, kita perbandingkan dengan UPS. UPS itu sekarang yang punya monitoring system, itu selalu dia punya pakai SNMP. Kemudian storage-nya di sana, gitu kan? Nah, saat kita buat produk ini, kita punya informasi bahwa sebentar lagi SNMP itu akan discontinue. Jadi tidak akan ada lagi. Jadi kita nggak pakai itu. Makanya untuk bukannya kita skip, tapi kita sedikit kita keluarkan dulu dari sistem utama, tapi bisa di-join ke sana. Software-nya sudah ada, tinggal nanti kita bicara, misalkan storage-nya berapa yang Bapak mau inginkan. Misalkan Bapak mau 1 tahun, 2 tahun, oh Bapak perlu ini. Nah, kemudian Bapak pakai apa? Bapak pakai server setempat,
atau pakai hardware yang kita punya yang sesuaikan seperti kalau sistem yang ada di CCTV sekarang itu kan ada itu Pak yang secara berkala dia menumpuk record-record yang lama kan gitu. Ya, jadi kita bisa, nah itu harganya pun kita sesuaikan nggak terlalu mahal, tapi secara reporting itu juga tersedia. Masih ada perlu pertanyaan lagi yang perlu detail Pak? Siap Pak, cukup Pak. Cukup ya, Terima siap. kasih ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ada lagi? Jadi simple ya, Pak JP ya. Ya. Laporan kalau mau tahu kapanpun, Itu aman. tanggal detik pasti ada semua Aman. ya. Aman. Justru itu sebetulnya Pak Yuan, itulah sebetulnya yang dialamin oleh engineer kita selama ini. Puluhan tahun yang lalu, itu kesulitannya adalah bagaimana menyediakan laporan listrik. Kita hari-hari itu pakai listrik, gitu kan. Tapi lupa. Nah, kita tahu kalau begitu ada masalah, oh iya, kita nggak pernah bikin laporan, gitu ya. Nah, jadi sama aja kita misalkan punya ruangan 4 ruangan tuh. Kalau sering-sering bersih-bersih, artinya 4 ruangan itu terjaga baik. Nah, kalau ini kan nggak pernah jaga, atau rusak rubuh gitu kan, misalkan seperti itu. Ada di ruangan 1, 2, 3, 4, satu ruangan itu ada rubuh. Oh iya, kita nggak pernah ke sana gitu. Nah, itulah sebenarnya deteksi dini bisa diketahui. Bisa diketahui. Pak Yuan, itu ada lagi yang bertanya di kolom chat, boleh tolong bantu untuk dijawab. Coba saya tanya ya dari Pak Haji ya. Apakah EPS Plus menggunakan teknologi online double conversion? Iya, seperti UPS kelas enterprise, benar Pak? Atau mempunyai teknologi? Ya, silakan Pak JP. Baik, jadi di sistem Smart UPS biasanya di sana mencantumkan double conversion. Sebetulnya sistem UPS kita yang kita adopsi tadi, yang kita lihat tadi, itu sudah double conversion UPS-nya ya. Tapi alat kita itu kalau secara teknologi malah triple conversion. Makanya tadi perubahan dari peralihan tegangan itu sangat kecil sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Nah, itu tadi kalau kita sebutkan di 2% dari tegangan yang kita kendaki, itu secara kenyataan tadi nggak sampai itu Pak Yon. Gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak. Jadi alat kita secara hardware itu di dalamnya adalah triple conversion Pak. Sudah menjawab Pak? Ya. Pak Haji udah cukup jelas ya Pak. Jadi ini malah lebih Pak. Jadi udah triple conversion. Oke, saya bacain selanjutnya dari Pak Kisno. Untuk lifetime EPS Plus ini biasanya berapa lama Pak? Dan garansinya berapa tahun Pak? Silakan Pak JP. Baik. Jadi sedikit saya menyinggung secara teknis. Perangkat yang ada di sini, tadi belum kita bahas Pak Yuan, bahwa alat ini sebetulnya memang kita R&D di sini kan. Ya, artinya R&D saya pribadi dengan teman-teman itu sebuah teknologi yang akan kita buat. Tapi berjalannya waktu kita 2 tahun nggak selesai-selesai. Ya. Kemudian kita bawa ke China. Terus terang kita bawa ke China sebagai developer yang kita pilih, dan itu pun kita tahu sendiri berangkatnya kita sortir juga ya. Nah, jadi kompetitornya juga cukup ketat. Nah, inilah dari 1,5 tahun baru jadi. Nah, sedikit kita ulas bahwa produk ini komponennya minimal yang ada di dalamnya kelasnya itu adalah B+. Ya. B+ itu dari kalau A turunnya sedikit. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi lifetime dengan komponen seperti itu harapannya adalah 5 tahun. 5 tahun. Tapi karena di sini ada kandungan baterai Pak Yohan. Ya. Nah, kandungan baterai ini harus karena kita pakai VRLA, jadi standarnya adalah 1 tahun sekali mesti ada atau penggantian supaya tetap optimal gitu. Nah, jadi kalaupun bisa 1,5 tahun itu ya karena pemakaiannya nggak begitu rutin gitu kan. Nah, setidaknya itu akan menjawab dari yang penanya tadi. Ya, garansinya Pak. Nah, garansinya saat ini 1 tahun, tapi kita bisa perpanjang sampai dengan 3 tahun. Tapi nanti bisa dijawab Pak Yuan atau Pak Fikri mengenai garansi itu cukup clear.
kenapa sih kita ambil dari satu, jadi saya hanya menjawab dari sisi teknikal. Garansi itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam ini, Pak Yuan. Jadi misalkan tadi kan kita menggunakan baterai itu yang harus di-replace maksimal 1,5 tahun. Iya. Masa iya kita garansinya 2 tahun, kan kita mesti berarti Ganti. nanti dianggapnya rusak gitu, Iya, Pak Yuan ya. iya. Gitu. Jadi Ya. kurang lebih kayak gitu, Pak, supaya kita bikin seperti ini supaya interaksinya lebih cair, Pak. Iya, Pak. Jadi yang perlu kita fokus ya memang di baterainya, Pak, karena umur baterainya tuh ya kurang lebih ya 1 tahun. Kalau bagus-bagus bisa 1 tahun lebih, Pak. Cuman kita nggak mau ambil resiko karena kita tahu yang pakai EPS ini barang yang diproteksi pasti barang-barang yang cukup mahal ya Pak JP ya. Jadi ya lebih baik kita berjaga-jaga. Maka dari kita pun ada pertambahan buat mau nambahin warranty bisa sampai 3 tahun. Gitu. Ada penanya lagi? Cukup jelas Pak Kisno? Atau ada yang mau ditambahkan? Oke, makasih Pak, sama-sama Pak. Jadi itu termasuk poin penting ya Pak JP ya, masalah yang tadi itu double conversion, kita punya udah triple conversion ya. Jadi sebetulnya secara teknis itu kan kita pemahaman kalau orang yang mana UPS itu biasanya oh ya ini double conversion. Nah, sebetulnya double conversion itu iya oke, bagus gitu kan. Tapi apakah pernah diuji? Ya, betul. Gitu. Ya. Jadi teknologi yang seperti ini akan beda saat diuji. Betul. Ya. Khususnya semua UPS boleh dicatat Pak Johan untuk teman-teman sekalian, bukan untuk mengajari ya. Bahwa UPS itu tidak bisa digunakan untuk perangkat-perangkat motorik. Nah, ya. Contohnya AC, kipas angin, walaupun mungkin ngapain juga backup AC gitu kan? Jangan salah Pak Yuan. Data center, misalkan nih, ya kan? Kita proteksi raknya dan sistem yang ada di dalamnya, AC-nya mati. Apa nggak rusak semua juga? Rusak Pak, jadi kendala juga Pak. Resikonya besar. Nah, jadi itu baru salah satu faktor. Nanti yang lain-lain lagi sesuai dengan peruntukannya kan ini menyesuaikan. Nah, jadi nanti kita interaksi seperti ini akan dibawa kemana? Oh ya, jadi akan kebuka tuh. Lebih tepat sasaran ya Pak. Ya, segmennya. Jadi ini kok susah ya masuk kemana? Justru malah ini akan lebih mudah karena semua segmen itu masuk. Ya. Yang dulunya itu kita nggak care tentang electrical itu apa, yang kan kita hanya sebagai user. Betul. Tahu-tahunya mati kebakaran atau apa, baru tuh berpikir. Nah, coba kita lihat lagi Pak, ada lagi nggak Pak? Ada lagi Pak, ini dari Pak Sulaiman. Kendala yang sering terjadi apa nih Pak di EPS ini? Kendalanya Pak. Oke. Yang kita alamin, jadi kita nggak mau menduluin yang di atas ya Pak. Iya Pak. Jadi perangkat ini selama ini saat ini lahir sampai sekarang, artinya sudah 8 bulan belum ada kendala sama sekali. Tapi saya berharap dengan pilihan yang tadi faktor komponen, kelasnya komponen plus itu ya Pak ya. B+ itu maksimal, artinya semuanya di atas itu. Nah, itu memberikan harapan lebih baik. Jadi gitu. Jadi saat ini belum ada masalah, jadi saya belum bisa share. So far, iya Pak. So far belum ada kendala nih Pak. Makan ya mungkin yang adik-adiknya Pak, yang terdahulu malah ada batasan ya Pak ya. Betul. Kendala kalau berapa kali itu udah rusak gitu ya Pak ya. Siap. Sedikit saya tambahin Pak ya. Jadi boleh artinya bisa dicatat. Alat ini lahir itu sebetulnya adalah ini teknologi atau generasi ketiga. Yang pertama itu tanpa ada UPS. Yang kedua lahir sudah sama seperti ini, tapi dia hanya durability-nya itu kalau dia kena permasalahan sekitar 20, 25, dia akan rusak. Udah selesai itu Pak ya? Ya, jadi bukan habis pakai tapi harus reparasi. Nah, itu menyulitkan. Nah, ini lifetime-nya lebih dan panjang. Ini kita udah coba 1000-an kali nih Pak. Udah pas Pak, ini kita udah bawa keliling ini POC kemana-mana Pak, dan Pak JP melakukan pencet ini Pak, tombol merah ini beribu-ribu kali Pak. Sehat walafiat sampai hari ini Pak. Oke, next dari Pak Sulaiman. Error yang pernah terjadi. Ini belum ada. Tadi kita sudah sebutkan Pak. Jadi kendala apa gitu ya. Kita belum menemukan. Belum ketemu, jadi Pak. Bukan kita menutupi sebuah jeleknya ya. Tapi selama ini kita juga belum dapat reporting juga dari pemakai yang sebelum-sebelumnya apa kendalanya.
mungkin satu hal Pak Johan. Ya. Johan, jadi mungkin Pak Fikri ini menjadi saksi juga Iya. saat di delivery ke Unilever. Iya, Nah, itu dia overheat. overheat. Nah, Ya, ya, overheat itu sebetulnya bukan masalah perangkatnya, Ya. tapi penempatannya ditaruh kabinet tanpa ada exhaust, Pak. Iya. Nah, jadi alat ini tidak perlu seperti UPS yang di Iya, tempat dingin. nggak perlu perlakuan khusus ya Pak ya. Ya, karena ini sebenarnya bagian daripada perangkat listrik, dan ini yang penting adalah sirkulasi udara yang baik. Itu Ya. cukup. Itu kelihatannya udah cukup jawab. Iya. Itu. Iya Pak. Jadi kemarin kendalanya bukan dari sini Pak. Memang ada kendala, tapi tempat Penempatan. penyimpanannya dia ditutup di kabinet tanpa ada sirkulasi yang baik Pak. Jadi dia overheat. Setelah kita ke sana, dia rubah, ada ventilasi, udah oke ya Pak ya, aman ya, jalan fungsi bagus. Ya, dari AGTech ya, apakah produk ini kompatibel untuk server dan PC? Wah, sangat ya Pak. Jadi sebenarnya dari pemaparan kita, alat ini konsentrasi dari perancangan awal Pak Yohan bahwa Ya. alat ini sebetulnya adalah quality yang kita hasilkan seperti data center. Ya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi Ya. sebenarnya sudah kejawab. Sudah kejawab ya. Memang konsentrasinya itu. Server, PC Ya. aman ya Pak ya, bisa Ya. diproteksi semua ya. Jadi sekarang kan paling gampang begini Pak Yohan. Perangkat IT khususnya di era 2020 Ya. ke sini, dia nggak mau ada delay time. Betul ya. Dia sangat sensitif. Dia akan restart. Nah, itu khususnya di server-server tadi. Server high-end Pak ya. Ya. Bahkan sekarang switch Ya. ada juga yang sudah begitu. Jadi di atas atau setidaknya 7 milisecond dia bisa restart. Ya. Nah, alat kita 4 milisecond. 4 milisecond ya Pak ya. Ya. Alat ini ya Pak ya. Udah jauh lebih Detail. mutakhir ya, Ya. mutakhir ya Pak ya. Oke, selanjutnya kapasitas EPS plus yang terkecil sampai terbesar. Tadi juga udah jawab. Ya. Mungkin jelasin lagi Pak. Boleh. Iya. Jadi tadi saya sudah sampaikan yang ready stock di Indo atau di Jakarta, yang kita punya adalah 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, 6 kVA, 10 kVA. Nah, itu yang ready di sini ya Pak ya. Udah Ready. ready ya. Ready. Jadi kapanpun itu dibutuhkan kita ada. Ya. Kecuali kalau kita harapannya sih ada order 2.000 unit. Nah, itu baru iya, nggak ada. itu nggak ada. 2.000 unit. Tapi jangan apa? Artinya jangan pesimis dulu. Ya. 2.000 unit paling 1,5 bulan juga bisa. Ya. Sehari berapa kita bisa produksi Pak? Produksi itu kalau pabrikan sekarang skalanya kalau maksimal kalau dipaksakan 300 masih bisa. 300 per hari ya. Karena teman-teman kita Pak JP pada saat terbang juga udah seleksi pabrik yang terbaik ya Pak ya. Ya. Kan dengan standar yang sudah Pak JP berikan gitu kan. Spare part-nya mesti lengkap, mesti bikin sendiri. Jadi dia Ya. punya spare part tuh bikin sendiri tuh. Jadi 80%. 80% ya. 80% semua Standby itu spare ya. part-nya sudah bikinan sendiri. Standby yang ya. lain outsourcing, misalkan Outsourcing. kabinet belum tentu, Ya. enggak juga nggak Ya, apa-apa, ya, ya. tapi komponen utamanya harus. Ya. Jadi produksi bisa lebih cepat ya Pak ya. Oke, lanjut lagi Pak Bagus. 1 unit EPS plus ini bisa support berapa device? Oke. Jadi kita mesti kenali dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuan bahwa sama seperti UPS. UPS itu power factor-nya berapa. Jadi kalau device, lihat dulu device-nya, pasti ada tuh stiker di belakangnya berapa watt. Oke, kita simulasikan ini kan pakai 1 kVA nih. 1 kVA power factor-nya 0,8 berarti maksimal kita pakai itu 800 watt. Nah, tinggal Bapak lihat perangkat yang mau Bapak pasang apa, misalkan switch. Begitu stikernya itu tertulis 150 misalkan berapa device, ya udah 800 kurang dibagi aja berapa device itu. Nah, misalkan oh ya ada switch, ada ini, nah tinggal sesuaikan. Jadi yang penting nggak boleh lebih dari power factor-nya tadi. Nanti fokusnya itu disesuaikan dengan power factor yang ada ya Pak ya. Setuju. Oke. Cukup jelas Pak Bagus? Oke, selanjutnya Pak Bagus lagi nih. Ada salah satu pabrik dari Korea, listriknya 110 volt. Apakah bisa support 110 volt? Oke, menjawab Pak Agus.
Ini yang dimaksud output yang diinginkan 100 volt, 110 volt ya. 110. Nah, itu sebetulnya bukan menjadi target kami, Pak. Jadi target perangkat itu kita di 220. Jadi standar 220 karena kalau kita adjustment, kita hanya punya adjustment hanya 4 apa namanya? Apa ya? 4 voltage yang Oh, kita 4 bisa voltage, adjust. ya. Misalkan kita minta 230 bisa, Bisa. 210 bisa. Tapi kalau 110 itu Bapak harus pakainya step down, Iya. gitu, bukan ini. Jadi step down lebih murah, Pak. Iya. Gitu. Tapi kalau alat proteksi step down nggak ada. Iya. Gitu. Jadi tujuannya adalah proteksi quality di tegangan yang 220 maupun 380. 380 ya. Gitu. Kalau kita fokusnya ke sana ya, Pak ya. Betul, karena ini tadi kan tujuannya untuk perangkat yang 110 Iya, gitu. iya. Nah, perangkat 110 itu saya nggak, di situ tidak disebutkan itu adalah kan pasti ada adaptor, Iya. kemudian baru perangkat. Nah, gitu, atau langsung perangkat yang pakai 110, Iya. perangkat-perangkat lama tuh. Nah, di situ memang ada perlakuan khusus, mesti ada step down. Ya. Tapi kalau misalkan oke, akal-akalan di depannya ini untuk mengantisipasi semua permasalahan, baru diturunin lagi, itu akan lebih stabil, Pak. Nah, oke. Mungkin beda fungsi lah, Pak ya. Kita nggak ke Ya, sana ya, Pak ya. ya, step down tidak, karena Iya. kita justru improve-nya ke atas. Improve ke atas, memperbaiki. Oke. Apa bisa support, Pak? Di 110 itu bisa support nggak kita? Saat ini belum, Pak. Belum ya, karena memang kita arahnya bukan ke sana ya. Satu segmennya terlalu sempit sebetulnya, karena di situ kalau kita hanya minta di 110 yang di pasaran itu sudah ada memadai, pakai step down. Step down udah cukup ya. Ya cukup, misalkan perangkat Bapak berapa sih, misalkan artinya saya tahu persis customer itu perangkat ini sangat penting karena memang jalannya memang di jalan di 110. Oke. Kemudian kendalanya apa? Kan kita selalu bicara kendalanya. Jadi perangkat ini sebetulnya tujuannya adalah kendala di awal, Pak Johan. Ya. Jadi kendala di awal itu tegangan yang nggak stabil Ya. di angka yang diberikan oleh PLN. Betul. Jadi kita mengacunya itu. Ya. Jadi kalau tadi lepas dari standar yang ada di Indonesia. Berarti ada step down aja, lebih murah. Tapi kalau tadi masalah-masalah tadi, entah petir, entah apa, ini dulu di belakangnya step down, rasanya udah. Kalau step down Bapak di pasaran di Glodok banyak banget. Tapi kalau Bapak caranya mau 2 bulan juga nggak ketemu gitu kan. Iya, karena saat ini emang baru satu-satunya ini. Nah, ini sebetulnya yang menarik adalah produk ini belum ada yang jual. Betul. Ya. Artinya di pasaran boleh dikatakan saya berani klaim ini satu-satunya. Saat ini satu-satunya, Pak. Benar. Kalau ada yang klaim yang lain, ya kan? Ya kita cuci, bisa nggak? Iya, kita uji benar. Oke. Ada lagi? Izin, Pak, kalau unitnya mengalami overheat, apa kemungkinan kendala yang akan terjadi, Pak? Ya. Jadi di sini pertama deteksi dininya adalah dia ada alarm. Ya. Jadi setelah alarm, tahap keduanya adalah mematikan secara otomatis. Jadi secara sistematis itu dia mematikan dirinya sendiri atau save in save, gitu kan? Jadi ini tadi kita belum katakan Pak Johan. Jadi satu hal. Ini cocok loh Pak Johan kalau untuk BTS. Kenapa? Saya bisa kolerasinya ke sini nih Pak Johan. Yang pertama, BTS itu kan tidak ada maintenance di sana, tidak ada orang di sana. Kalau ditempatkan di alat ini, dia hidup secara mandiri. Kalau nggak ada PLN, kemudian baterainya habis, dia mati secara mandiri. Begitu juga kalau ada masalah, selama dia di luar kapasitas yang dia kendali, dia putus. Secara otomatis tanpa merusak alat. Nah, contoh yang paling ekstrim tadi kita coba, kita korsleting. Itu yang paling ekstrim. Nah, mudah-mudahan itu menjawab. Sudah menjawab ya, Pak? Ini ada lagi Pak Anhar. Izin Pak, untuk EPS Plus, berapa persen daya yang terpakai keluar untuk kapasitas besar? Berapa besar daya, berapa persen daya yang terpakai? Tadi disebutkan sebenarnya di power factor tadi Pak. Ya. Jadi
maksimal yang bisa maksimal dipakai adalah kalau kita ngomong adalah 80% dari kapasitas sendiri. Jadi mudah-mudahan itu menjawab. Jadi kapasitas maksimal sesuai dengan kapasitasnya yang bisa dipakai adalah 80%. Jadi nanti tergantung Bapak gunakan, yang mau digunakan perangkatnya lihat dulu baru. Nah, kemudian korelasinya apa tadi? Backupnya akan berapa lama kan gitu kan? Ya, ini menjawab lah. Ini soalnya ada pertanyaan. Kalau dimaksimalkan mempengaruhi lama waktu backupnya, ya berarti Betul, sesuai itu betul. tadi. Kalau dipakainya maksimal Pak, 80%-nya maksimal ya sesuai. 10%. 10 menit. Jadi 10 menit. Ya, sorry, 10 menit. 10 menit. Nah, kalau kurang dari itu ya lebih panjang. Ya. Gitu. Sempat overheat lalu keluar bau terbakar di UPS dan tidak bisa dipakai lagi. Mungkin salah di perhitungan daya ya Pak. Jadi ada UPS nih, angus nih. Mungkin kena sumber listrik atau mungkin Ya, overheat itu kalau kita bicara di umum kan faktornya banyak Pak Iwan. Anggap aja yang paling simpel nih. Kita nggak menyalahkan sebuah produk atau apapun itu. Jadi kalau overheat tanpa ada sistem berikutnya yang mematikan secara otomatis, artinya overheat itu kan lebih tinggi tadi. Kalau ini cut off. Jadi semua yang tidak bisa ditoleransi oleh yang kita satuan ukur yang kita batasi, cut off. Setidaknya tadi dia tidak mau hidup aja. Itu. Ya, Pak Sulaiman. Jadi kalau di EPS ini Pak, kalau misalkan dayanya rendah, dia masih bisa jalan. Daya tinggi, tergantung range kita Pak. Jadi kalau misalkan dayanya atau ada apapun yang terjadi, dia cut Pak. Dia putusin Pak. Jadi nggak bakal nyerang sampai menyebabkan dia rusak atau barang-barang yang diproteksinya ikutan rusak. Jadi hebatnya EPS Plus ini dia akan cut off di situ, jadi tegangan yang terlalu tinggi itu nggak akan menjadi masalah buat EPS Plus ini Pak. Ya mungkin kalau UPS itu mungkin dia kena sambar petir atau tegangan melonjak terlalu tinggi, makanya dia mungkin terbakar gitu Pak. Iya, ada lagi yang mau ditanya? Iya. Ya, jadi kalau teman-teman ada customer, ada tempat yang bisa atau mau ajak kita untuk POC, kita demo unit, mungkin ada rumah sakit, mungkin ada perusahaan-perusahaan swasta atau apapun itu yang memang membutuhkan alat ini, kita sangat-sangat open, terbuka untuk POC bersama-sama. Mungkin bisa kontak nanti dengan Pak Fikri untuk janjian mau kapan, jadi diaturin jadwalnya. Gitu. Baik Pak, nanti kalau misalnya semisal teman-teman ada butuh untuk pemaparan ataupun melakukan POC ke user-user atau mungkin ke partner-partnernya, bisa langsung kontak ke saya atau bisa juga di-emailkan ke fikri@hiaika.com. Mungkin yang lainnya, apakah ada pertanyaan lainnya nih? Ya pokoknya kita bisa bantu Pak, mau POC, mau untuk pemasaran kemanapun, misalkan Bapak misalkan ada target nih, kota-kota tertentu atau wilayah-wilayah tertentu yang mau kolaborasi dengan Jika dan kita, itu kita open banget Pak. Karena kan kita juga tahu kalau memang umurnya sih masih muda banget nih Pak, EPS ini Pak, umurnya masih muda, jadi kita perlu banyak memperkenalkan fitur-fitur keunggulan-keunggulan yang ada dari EPS ini Pak. Jadi kita open banget, silakan Pak. Boleh hubungin Pak Fikri, boleh hubungin saya juga Pak. Tambahin Pak Iwan, Apa, Pak? peluangnya masih sangat-sangat luas. Peluangnya ini sangat-sangat luas karena apa Pak? Benar yang kata Pak JP. Silakan cari. Kalau ketemu hebat, ya kan? Untuk saat ini boleh kita klaim memang EPS ini ya memang masih satu-satunya nih Pak. Gitu. Kalau ini ada lagi Pak VLR ya. Kalau alat sering terjadi kickback di arus listriknya, apakah bisa mensupport? Apakah EPS ini bisa mensupport kalau ada tegangan yang kickback, Pak? secara sistem kita ada batasan tadi. Ini masuknya adalah proteksi kan ya. Apapun yang non toleransi, yang tidak bisa ditoleransi, cut off. Artinya aman. Ya, kickback tadi kalau dibandingin petir lebih bahaya petir. Lebih bahaya petir. Karena petir nggak terukur ya Pak ya.
Kickback itu kayak flicker Oh, atau flicker ya. Arus balik tegangan gitu ya, yang Pak ya. cepat Iya. aja. Nah, itu sebenarnya simulasinya ini. Tadi Iya. kita sudah simulasikan Pak, Ya. semoga bisa menjawab Bapak Iya. tadi itu. Ini berarti ini Pak, kickback nih Pak. Yang tadi Pak Joko Nah. pencet tuh sama kayak listrik yang turun naik sama dengan tegangan ini Pak. Nah, ini jadi biar gampang Pak, ini simulasi yang paling gampang, ini kickback Pak nih Pak. Alat itu tidak ada masalah. Ya. Coba kita nyalain Pak. Ini kickback namanya Pak. Tegangan yang naiknya sangat cepat, turun sangat cepat, tapi dia nggak berpengaruh di alat yang diproteksi Pak. Nah, jadi kita sudah desain dari sisi input maupun dari sisi output Ya. yang tadi kita coba bersama. Ya. Bahkan dibikin korslet aja Pak, aman Pak. Tadi kan ada alat buat proteksi Pak, karena kita udah yakin alat ini sangat baik kinerjanya, ya udah silakan Pak JP mau bikin korslet, mau bikin apa, kita sudah aman Pak. Jadi dengan gambaran lampu yang rusak itu berarti kan kita tahu kalau listrik naik, tegangan tinggi, barang-barang akan hangus. Kita tadi lihat begitu cepat ya Pak, pada saat tegangan di 400, 500 langsung berasap, langsung kebakar. Ya sama dengan produk-produk ya, kita bisa bayangin switch ya Pak, seperti Pak JP dulu waktu zaman pegang Note 200 titik, kerjaannya setiap minggu RMA terus ya Pak Joko ya. 70%. 70% rusak terus ya Pak ya. Semua yang dikirim 70% Balik ya Pak ya. Artinya apa? Pusing ya Pak. Makanya itulah sebetulnya kenapa sekarang ini, kenapa sih dari dulu yang bermain ke IT kemudian sistem sekarang beralih ke sini. Ya. Semua apapun itu boleh dicatat Pak Iwan atau teman-teman yang lain. Bisa kita merencanakan sesuatu, artinya sebuah perangkat sistem yang lain yang tujuannya adalah outputnya yang baik. Outputnya yang baik itu entah sistem, entah apapun itu production gitu. Tapi sekarang ini kan kita mesti melek nih. Meleknya adalah support listriknya, tegangannya baik nggak? Gitu. Jadi dulu ini saya sendiri, saya pelaku. Artinya saya pernah miss terhadap itu. Walaupun saya sudah pakai UPS, sudah pakai grounding itu. Tapi dengan kondisi yang saya paparkan di depan, yaitu masalah geografis kita, itu masalahnya tidak teratasi. Sehingga yang saya alamin, dari 200 knot tadi, 70% perangkat itu balik ya. Jadi ya kerugiannya udah tahu sendiri lah. Udah nggak itu ya Pak, switch rusak, server rusak ya Pak ya. Mudah-mudahan itu bisa jawab Pak Iwan. Mungkin teman-teman dari Abiyam tadi itu Pak Fikri, Pak Abiyam mungkin mau ajak kita POC mungkin Pak Fikri. Baik, kalau semisal nanti ada kebutuhan untuk POC, jangan sungkan sih untuk hubungi saya aja. Ya, silakan ya. Ntar hubungin Pak Fikri. 24 jam ya Pak Fikri ya, nomor teleponnya. 24/7 Pak, standby gitu. Standby ya Pak ya. EPS ya Pak ya. Siap Pak. Oke, jadi teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah nggak ada yang nanya nih Pak Iwan nih. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada nih. Saya serahin ke Pak Fikri. Berarti untuk selanjutnya kalau ada POC, ada mau dipasarkan kemana, kita siap ikut Pak. Atau teman-teman ada mau ajak kita kemana, kita siap ikut. Kita siap support. Ya, dari kita cukup. Terima kasih Pak Fikri. Baik, terima kasih Pak Fikri. Ya, salam semangat. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Baik. Bagi teman-teman sekali lagi kalau misalnya nanti ke depannya ada kebutuhan untuk presentasi ataupun melakukan POC, paparan, bisa nanti hubungi saya. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang udah menyempatkan waktunya. Nanti ada satu pertanyaan lagi nih nyelip nih dari Pak Bagus, dari harga price list marginnya tebel nggak? Nanti hubungi saya aja Pak kalau untuk yang itu. Nanti kalau harga langsung ke Pak Fikri Pak. Yang pasti harganya bagus Pak. Baik, terima kasih semuanya. Oke, ditutup ya Pak Fikri. Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih untuk kehadirannya. Untuk selanjutnya boleh berhubungan langsung dengan Pak Fikri. Oke.